Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukku, selamat pagi untukmu, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pada hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Yang memimpin doa hari ini siapa? Oh iya, Mas Abinaya ya. Oke, silahkan Mas Abinaya. Sikap berdoa, kaki angkat tangan, diangkat mata, ditutup, kepala ditundukkan, berdoa mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Mas Abinaya. Nah, berangkat semuanya? Iya. Nah, Bu Rini akan mengabsen anak-anak sekaligus nanti kalau dipanggil satu persatu bilang ya bagaimana perasaannya hari ini ya. Apakah merasa senang atau bersedih, kecewa, marah, begitu ya. Contohnya nih, Mas Abinaya perasaannya bagaimana hari ini? Oh, senang. Mbak Adiba? Senang. Mas Ali Lutfi? Senang. Mbak Alula? Senang. Nah, supaya menumbuhkan jiwa nasional di diri kita, mari kita sebelum memulai pembelajaran pada hari ini bernyanyi lagu apa? Lagu apa? Lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Sudah hafal semuanya ya? Sudah. Ya, kalau kita mau bernyanyi lagu Garuda Pancasila berarti sikapnya harus bagaimana? Sikap siap yang bagus. Oke, kita mulai ya. Ya. Tangannya boleh seperti ini. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak semuanya sudah sarapan apa belum? Sudah ya. Sarapan apa tadi? Oh iya. Alhamdulillah semuanya sudah sarapan, berarti nggak ada yang lemes atau lapar. Nah, sarapan itu tidak harus dengan makanan yang mewah. Kita sarapan dengan sayur bayam, sarapan dengan tempe, itu sudah sangat-sangat bergizi.
bergizi, mengandung gizi yang banyak. Dan jangan lupa minum air putih yang banyak. Bu Rini ada kata motivasi untuk anak-anak hari ini. Nanti ikutin ya. Ya. Aku siap untuk belajar. Aku siap untuk belajar. Aku anak hebat. Aku anak hebat. Aku bersemangat. Aku bersemangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan anak-anak mengeluarkan buku pelajaran dan juga alat tulis terlebih dahulu. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Belajar apa hari ini? Bahasa Indonesia. Nah, ikutin Bu Rini ya. Ya, tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, siap belajar. Pinter semuanya, hebat semua ya. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah belajar tentang tanda-tanda berbahaya dan juga rambu-rambu lalu lintas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang benda berbahaya yang ada di sekitar rumah. Pernah tidak kalian melihat benda berbahaya di rumahmu? Iya, pernah, banyak ya pastinya ya. Pernah nggak kamu melihat rumah terbakar? Pernah. Kenapa sih benda tersebut itu berbahaya? Karena apa? Bisa menyebabkan kita terluka pastinya. Hari ini kita mempelajari benda-benda berbahaya yang ada di sekitar rumah. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio teks aural. Teks yang dibacakan dan atau didengar, instruksi lisan dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Peserta didik mampu menyajikan gagasan melalui menulis teks deskripsi dengan beberapa kalimat sederhana. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Supaya kita lebih semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Siap? Siap. Ya. Oke, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngap. Aha aha semangat. Lagi, sekali lagi supaya semakin semangat ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngap. Aha aha semangat. Sudah semangat semuanya? Oke, berarti siap untuk belajar ya. Pernah nggak kalian berada di rumah sendirian? Pernah. Waktunya kapan tuh? Malam hari, siang hari, atau pagi hari, sore? Ya. Kalau siang hari mungkin ketika orang tuamu pergi bekerja, kakakmu pergi bersekolah, dan kamu pulang dari sekolah, kamu di rumah sendirian, itu masih terasa wajar ya, tidak perlu takut. Tapi kalau mungkin malam hari, kan sudah sepi, mungkin kamu merasa takut. Nah, kenapa kok kamu merasa takut ketika di rumah sendiri itu? Kenapa? Karena ada setan? Enggak lah. Karena apa? Oh, takut diculik orang. Oh iya, kita harus menjaga diri kita ya, harus menjaga diri kita. Nah, di beberapa ruangan di dalam rumah kita itu bisa aja berbahaya. Makanya kita harus berhati-hati ketika berada di sana. Bu Guru tanya nih, ada nggak ruangan di rumah kamu yang berbahaya? Ada. Ruangan apa itu? Oh, dapur. Oh iya, kamar mandi. Terus apa lagi?
Kamarmu? Oh ya betul, pinter, hebat semuanya. Nah, di beberapa ruangan di dalam rumah kita itu ada beberapa yang berbahaya. Contohnya itu ada dapur, terus ada gudang juga, terus ada kamar mandi. Karena kamar mandi itu apa? Licin ya, kamar mandi licin. Selain itu juga ada barang-barang yang berbahaya, benda-benda yang berbahaya. Makanya kita harus apa? Iya betul, harus berhati-hati. Pintar semuanya, hebat ya. Nah, itu ruangan yang berbahaya yang ada di rumah kita. Nah, Bu Rini tanya, benda-benda berbahaya apa saja yang ada di rumahmu? Coba Bu Rini tanya. Ya, Bu Rini tanya. Mas Gilang, apa Mas? Oh, gelas pecah. Ada gelas pecah di rumahmu? Iya, kalau ada gelas pecah berarti harus harus dibuang. Dibuang dengan aman, tidak boleh dibuang sembarangan. Karena itu membahayakan orang lain. Membahayakan apa? Orang lain. Ya, membahayakan orang lain karena dapat melukai. Nah, kalau ada orang lewat bisa terkena kakinya dan kakinya berdarah ya. Terus ada benda apa lagi Mbak Nesya? Pisau. Padahal kan pisau itu adalah alat yang digunakan untuk memotong ketika memasak. Nah, tetapi kita harus berhati-hati ketika menggunakannya. Alangkah lebih baik kalau kita menggunakan benda yang sekiranya berbahaya itu harus didampingi dengan orang pinter, orang tua atau kakak kita. Kita tidak boleh sok tahu nggak sok tahu ya toh? Betul. Coba kamu perhatikan nih, benda apa ini? Iya, ini adalah obat nyamuk. Kira-kira ini benda berbahaya atau tidak? Iya, berbahaya. Kenapa berbahaya? Ya, ini obat nyamuk itu ada bermacam-macam. Ada obat nyamuk bakar, ada obat nyamuk semprot, ada obat nyamuk listrik. Nah, salah satunya adalah obat nyamuk semprot. Di rumah kalian ada obat nyamuk semprot? Ada. Ya, yang ada. Pasti kalau kita menggunakan obat nyamuk semprot, kita harus menunggu selama kurang lebih 5 menit dulu. Ruangan itu disemprot obat nyamuk, terus kita tutup pintunya dan kita tunggu 5 menit. Kenapa begitu? Karena itu dapat menyebabkan gangguan pernafasan di kita. Terus selain itu obat nyamuk bakar juga masih pakai itu enggak ya, karena itu berbahaya. Pernah mendengar kejadian rumah terbakar akibat obat nyamuk bakar? Pernah. Iyalah itu penyebabnya. Makanya itu kita harus berhati-hati ketika masih menggunakannya. Nah, gambar apa lagi nih? Betul, kompor. Pernah tidak anak-anak menyalakan kompor sendiri? Pernah. Pasti ketika ibumu sedang pergi ke pasar atau pergi bekerja, rasanya pulang sekolah tidak ada apa-apa, kok lapar sekali. Ternyata ada mie instan di situ. Terus kamu menyalakan kompor, bikin mie instan. Tetapi harus tetap berhati-hati. Nah, selain kompornya berbahaya, kompor itu kan juga menggunakan gas ya, gasnya juga berbahaya. Pernah mendengar kejadian kebocoran gas? Pernah. Nah itu makanya harus berhati-hati. Lanjut, gambar apa ini? Ya, ini adalah pisau yang digunakan oleh ibu setiap hari. Yang digunakan oleh ibu setiap hari. Untuk apa? Memasak, untuk memotong berbagai jenis sayuran, daging, buah, dan lain sebagainya. Pernah nggak anak-anak terkena pisau? Pernah. Pasti rasanya
sakit sekali, perih, pasti menangis, ya enggak? Oke. Nah, gambar apa lagi? Korek api nih, pasti yang namanya Gilang itu kalau musim Ramadan dia apa namanya? Ya, menyalakan mercon dengan korek api. Mas Gilang aja apa sama yang lainnya nih? Oh iya, Ragi juga. Nah, itu bahaya atau tidak? Bahaya ya. Nah, lanjut. Ada apa ini? Ya, pecahan kaca. Nah, pecahan kaca ini berbahaya karena dapat apa? Ya, dapat melukai kita. Oke, selanjutnya ada setrika. Setrika itu termasuk barang yang berbahaya. Padahal kan itu juga digunakan oleh ibu kita untuk merapikan baju. Nah, baju seragam yang kita gunakan itu adalah baju yang harus rapi. Nah, baju yang harus rapi tidak boleh kusut. Ya, tidak boleh kusut. Jadi, kita harus menyetrika baju tersebut. Tapi yang nyetrika ibunya atau anak-anak? Ibunya. Ya, pastinya ibu. Kenapa kita tidak boleh menyetrika sendiri? Karena berbahaya. Iya, karena berbahaya. Ada dua macam bahaya. Yang pertama bahayanya karena apa? Panas. Panas, betul. Setrika itu menyebabkan apa namanya? Panas. Suhu panas supaya itu jadi halus kan? Karena panasnya itu. Yang kedua itu ada aliran listrik. Karena ada aliran listrik ya. Aliran listrik kalau kita apa? Kalau kita mencolokkannya di stop kontak dengan keadaan tangan yang basah, pasti akan kesetrum. Pernah tidak anak-anak kesetrum? Pernah. Kenapa Mbak Nazila pernah kesetrum? Coba Bu Guru mau tanya, kenapa kok pernah kesetrum? Aku habis cuci muka, habis itu mau nyalain kipas kesetrum. Oh begitu, habis cuci muka tangannya basah. Enggak apa? Enggak dilap dulu, terus kesetrum. Ada lagi nggak selain Mbak Nazila? Kenapa Mas Rahagi? Lidahku kesetrum. Apa? Lidahku kesetrum. Lidahnya kesetrum. Kok bisa? Kan aku Mainan lampu. Lah itu lampunya lampu emergency atau lampu apa? yang warna-warni. Oh, lampu warna-warni. Terus kamu, loh, kok bisa seperti itu? Nggak tahu Kak. Kayak Oh iya, makanya harus berhati-hati. Pernah nggak kamu kena setrika? pernah. Pernah juga ya. Itu juga akan menyebabkan luka bakar juga. Berbahaya nggak? Berbahaya. Nah, Bu Rini tanya, apakah benda-benda yang barusan kalian amati itu berbahaya? Iya. Kenapa kok bisa berbahaya? Melukai kita sendiri. Iya, bisa menyebabkan kita terluka, bukan hanya kita juga, tapi juga orang lain. Makanya harus berhati-hati. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak. Oh, tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Sudah. Kalau sudah paham kita lanjutkan ke selanjutnya. Bisa? Bisa. Oke. Perhatikan dulu ya video apa ini. Api diduga kebakaran menghanguskan Perhatikan semuanya ya. sejumlah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Berisi tentang apa? Bu ini pengen tanya nih sama siapa ya?
Mas Abinaya, maju ke sini, Mas. Dipegang. Ya. Penyebab rumah itu terbakar tadi itu apa? Memainkan korek gas. Iya, ada anak yang bermain korek api gas di dalam Rumah. rumah. Nah, kira-kira seperti itu harus dicontoh atau tidak? Tidak. Tidak, iya. Tepuk tangan. Nah, Mas Arma, contohnya benda berbahaya di rumahmu apa? Terus apa lagi? Iya. Terus? Setrika Iya. colokan. Oh iya, banyak. Terus Mbak Zila, benda berbahaya di rumahmu apa, Mbak? Gelas, Iya, terus? piring. Iya. Kita akan mengerjakan buku tentang kosakata baru pada halaman 61. Ayo, sudah dipersiapkan belum? Nah, kita kerjakan terlebih dahulu ya. Iya, pensil. Supaya semakin semangat dan berkonsentrasi. Ayo konsentrasi. Oh ya, tak ulangin. Konsentrasi. Ayo konsentrasi. Oke, tangannya di atas meja semua. Batik. Botak. Batuk. Batik. Botak. Batuk. Batik, botak, batuk. Botak. Batik. Batik, botak, batuk. Batuk. Oke, semua sudah konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Hebat semuanya. Bu Rini akan membagi kalian ke beberapa kelompok menjadi 4 kelompok. Silahkan, ini kelompok 1. Rafa, Rahagi, Naben, Abel. Kita akan menganalisa gambar benda berbahaya atau tidak berbahaya. Ada pertanyaan? Diisi ya? Ya, diisi yang itu. Ya, boleh dilingkari, boleh diwarnai. Ya, dilingkari saja boleh kok. Oke, gantian yang isinya ya, biar semua dapat ya. Oke, betul. Gambar benda secara berkelompok. Setelah itu menuliskan cerita yang berkaitan dengan benda-benda berbahaya yang kamu dapatkan. Di sini sudah Bu Guru siapkan benda-benda berbahaya. Gambar-gambarnya setiap kelompok itu mendapatkan gambar yang berbeda-beda. Ini yang bawa gunting siapa? Dibagi, ada yang menggunting, ada yang mewarnai. Itu digunting dulu. Sudah jelas? Ini juga diwarnai nanti ya. Oke, siapa yang berani maju presentasi yang pertama? Oh iya, kelompoknya Mbak Naura. Beri tepuk tangan dong. Ya, kelompoknya Mbak Naura silahkan maju. Sebutkan kelompok berapa dan anggota kelompoknya ya. Oke, teman-teman yang lain silahkan diperhatikan. Gambar yang kelompok kami dapatkan adalah benda berbahaya yang ada di dapur. Barang ini adalah gas, kompor, pisau. Itu termasuk barang berbahaya. Sebaiknya barang ini disimpan di tempat yang aman supaya tidak melukai orang lain.
dan supaya lebih awet. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan anak-anak bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Buka mulut, tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali. Terdapat beberapa gambar-gambar yang mungkin barang berbahaya atau tidak berbahaya. Oke, silahkan Bilal maju ke depan. Pilih nomor berapa ya? Oke. Nomor berapa Mas Bilal? 7 ya. Apa isinya? Apa Mas Bilal itu? Baygon. Baygon itu barang berbahaya atau tidak Mas? Berbahaya. Berbahaya ya. Betul tidak teman-teman? Betul. Beri tepuk tangan. Terima kasih Mas Bilal. Mbak Seze. Nomor 6. Ya, pisau. Itu benda berbahaya atau tidak, Mbak? Bahaya. Betul tidak, teman-teman? Betul. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Setelah kita mempelajari materi tentang benda berbahaya yang ada di sekitar rumah, berarti sekarang ada lembar evaluasi yang harus dikerjakan. Sudah dapat semuanya? Ya, sudah selesai ya. Oke. Sudah? Oke, kita kumpulkan semuanya. Nah, setelah itu anak-anak mengisi lembar refleksi untuk kegiatan kita pada hari ini. Apakah suka dengan kegiatan pada hari ini atau tidak suka? Nah, silahkan bisa diisi. Jangan lupa diberi nama. Oke, yang sudah selesai Bu Guru ambil ya. Hari ini kita sudah mempelajari apa? Iya, benda berbahaya yang ada di sekitar rumah kita. Ternyata benda-benda berbahaya yang ada di sekitar rumah kita itu banyak. Jadi kita harus tetap berhati-hati. Ada tidak anak-anak di sini yang belum paham tentang pembelajaran kita pada hari ini? Sudah paham semuanya atau belum? Sudah jelas? Sudah jelas. Kalau mau bertanya boleh loh. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus berhati-hati menggunakan benda-benda yang ada di mana? Iya, di sekitar kita. Kalau sudah jelas, Bu Guru ingin memberi tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Tepuk anak hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Oke. Karena waktunya sudah menunjukkan untuk jam pulang, berarti saatnya kita untuk apa? Pulang ya. Nah, silahkan anak-anak bisa berkemas-kemas terlebih dahulu. Mari kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silahkan dipimpin Mas Abinaya. Ayo, jangan lupa ketika berdoa kita harus meletakkan tas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mas Abinaya. Bagaimana perasaannya hari ini? Pasti merasa senang. Oke, silahkan pulang anak-anak. Hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beri tepuk tangan untuk kita semuanya.